Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andi Fatir Eka Saputra dengan NIM H0712411072 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024 Universitas Hasanuddin. Saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang berjudul Pemetaan Potensi Desa Benteng Gajah. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam proyek pemetaan, khususnya kontribusi saya dalam melakukan identifikasi objek peternakan menggunakan representasi data titik atau poin. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa proyek akhir ini merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya, yaitu identifikasi objek spasial dan pembuatan peta dasar desa Benteng Gajah. Pada tahap akhir ini, setiap mahasiswa diminta menyajikan hasil pekerjaan dalam bentuk video presentasi agar mampu menjelaskan seluruh tahapan sistem informasi geografis secara runtut, mulai dari proses identifikasi objek, digitasi, pengelolaan data spasial, hingga penyajian hasil pemetaan. Dengan demikian, setiap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengkomunikasikan proses pemetaan secara sistematis. Pada video ini, saya akan menjelaskan 6 bagian utama. Pertama adalah latar belakang dilaksanakannya pemetaan, kedua adalah tujuan dari kegiatan pemetaan, ketiga adalah tugas spesifik yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu identifikasi objek peternakan. Keempat, saya akan menjelaskan bagaimana proses identifikasi objek dilakukan. Kelima, saya akan menjelaskan proses digitasi peternakan menggunakan aplikasi Kigis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan kegiatan pemetaan yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang kegiatan pemetaan. Pada slide pertama ini dijelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya kegiatan pemetaan Desa Benteng Gajah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai objek peternakan yang menjadi fokus saya, terlebih dahulu kita perlu memahami mengapa pemetaan ini penting dilakukan dan bagaimana sistem informasi geografis berperan dalam proses tersebut. Sistem informasi geografis atau yang biasa disingkat SIG merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data yang memiliki informasi mengenai lokasi di permukaan bumi. Dengan menggunakan SIG, berbagai objek yang terdapat pada suatu wilayah dapat direpresentasikan dalam bentuk data digital, sehingga lebih mudah dianalisis, dipelajari, dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Di era digital saat ini, hampir seluruh kegiatan perencanaan wilayah membutuhkan data spasial yang akurat. Pemerintah, peneliti, maupun masyarakat memerlukan informasi mengenai tata letak suatu objek agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Oleh karena itu, pemetaan tidak lagi dilakukan hanya menggunakan peta kertas, tetapi telah berkembang menjadi pemetaan digital dengan bantuan perangkat lunak seperti Kigis. Desa Benteng Gajah sebagai wilayah yang menjadi lokasi proyek kami memiliki berbagai potensi yang tersebar di seluruh wilayah desa. Potensi tersebut meliputi permukiman, jalan, sungai, kebun, sawah, fasilitas umum, tempat ibadah, objek wisata, hingga lokasi peternakan. Seluruh objek tersebut memiliki posisi geografis yang berbeda-beda, sehingga perlu dipetakan secara sistematis agar informasi mengenai lokasi masing-masing objek dapat diketahui dengan jelas. Melalui proses pemetaan ini, setiap objek tidak hanya diketahui keberadaannya, tetapi juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis geometrinya. Dalam sistem informasi geografis, terdapat 3 bentuk representasi data utama, yaitu titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Pemilihan bentuk representasi tersebut bergantung pada karakteristik objek yang dipetakan. Sebagai contoh, jalan biasanya direpresentasikan sebagai garis karena memiliki panjang dan jalur yang menghubungkan suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Sungai juga direpresentasikan sebagai garis karena memiliki alur yang memanjang. Sementara itu, objek seperti sawah, kebun, maupun pemukiman biasanya direpresentasikan sebagai poligon karena memiliki batas wilayah yang dapat dihitung luasnya.
Berbeda dengan objek-objek tersebut, pada proyek ini saya bertanggung jawab melakukan identifikasi objek peternakan yang direpresentasikan menggunakan data titik atau point. Alasan penggunaan data titik adalah karena fokus pemetaan bukan menghitung luas kandang atau kawasan peternakan, melainkan menunjukkan lokasi keberadaan peternakan tersebut pada peta. Dengan menggunakan representasi titik, posisi setiap peternakan dapat ditampilkan secara sederhana, namun tetap informatif. Selain itu, penggunaan data titik juga mempermudah proses pengelolaan basis data spasial. Setiap titik dapat diberikan atribut seperti nama objek, jenis peternakan, dan keterangan lainnya. Dengan demikian, setiap lokasi peternakan tidak hanya ditampilkan sebagai simbol pada peta, tetapi juga memiliki informasi yang dapat diakses dan dianalisis lebih lanjut. Dalam kegiatan ini, proses pemetaan dilakukan menggunakan aplikasi QGIS dengan memanfaatkan citar satelit sebagai base map atau peta dasar. Citar satelit memberikan gambaran kondisi permukaan bumi sehingga memudahkan proses identifikasi objek. Melalui tampilan citar tersebut, kami dapat mengenali lokasi bangunan, jalan, lahan, pertanian, maupun area yang diduga sebagai lokasi peternakan. Namun demikian, proses identifikasi objek tidak hanya mengandalkan citar satelit. Kami juga memperhatikan karakteristik visual setiap objek serta melakukan penyesuaian berdasarkan informasi pendukung, agar hasil pemetaan memiliki tingkat ketelitian yang baik. Ketelitian ini sangat penting karena kesalahan dalam menentukan posisi suatu objek akan mempengaruhi kualitas peta yang dihasilkan. Hasil dari proses pemetaan nantinya akan menjadi bagian dari peta dasar Desa Benteng Gajah yang memuat berbagai layer informasi. Setiap layer mewakili kategori objek tertentu sehingga peta menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Sebagai contoh, layer jalan hanya berisi data jalan, layer sungai hanya berisi data sungai, sedangkan layer peternakan hanya berisi lokasi peternakan. Pemisahan layer seperti ini merupakan salah satu konsep dasar dalam sistem informasi geografis karena memudahkan pengelolaan, pembaruan data, serta analisis spasial. Melalui kegiatan pemetaan ini, mahasiswa tidak hanya belajar menggunakan perangkat lunak SIG, tetapi juga memahami bagaimana data spasial dikumpulkan, dikelola, dan disajikan dalam bentuk informasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa sebuah peta digital bukan hanya kumpulan gambar, melainkan hasil dari proses identifikasi, digitasi, pengelolaan atribut, dan validasi yang dilakukan secara sistematis. Demikian penjelasan mengenai latar belakang kegiatan pemetaan Desa Benteng Gajah. Setelah memahami mengapa pemetaan ini penting dilakukan serta bagaimana sistem informasi geografis digunakan dalam proses tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama dari kegiatan pemetaan yang telah kami lakukan. Setelah pada slide sebelumnya saya menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya pemetaan Desa Benteng Gajah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tujuan utama dari kegiatan pemetaan yang kami lakukan. Secara umum, tujuan pemetaan bukan hanya menghasilkan sebuah gambar peta, tetapi juga menghasilkan informasi spasial yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan. Peta yang baik harus mampu menggambarkan kondisi suatu wilayah secara jelas sehingga dapat membantu pengguna memahami lokasi berbagai objek yang ada di dalamnya. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi objek spasial Desa Benteng Gajah. Pada tahap ini, kami melakukan pengamatan terhadap berbagai objek yang terdapat di wilayah desa. Objek tersebut terdiri atas jalan, sungai, sekolah, rumah, kebun, sawah, tempat ibadah, kantor desa, lokasi wisata, peternakan, serta berbagai objek lainnya yang memiliki nilai informasi bagi penyusunan peta. Proses identifikasi merupakan tahap yang sangat penting karena menjadi dasar dalam seluruh pekerjaan pemetaan. Apabila identifikasi dilakukan dengan kurang teliti, maka proses digitasi berikutnya juga akan menghasilkan data yang kurang akurat. Oleh karena itu, sebelum melakukan digitasi, kami memastikan terlebih dahulu bahwa setiap objek benar-benar telah dikenali sesuai dengan karakteristiknya. Tujuan berikutnya adalah menyusun basis data spasial. Basis data spasial merupakan kumpulan informasi yang memuat lokasi geografis suatu objek beserta atribut yang menjelaskan objek tersebut. Dengan adanya basis data spasial, seluruh informasi mengenai objek di desa
benteng gajah dapat disimpan dalam format digital sehingga lebih mudah dikelola, diperbarui, maupun dianalisis di kemudian hari. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengetahui lokasi peternakan di desa ini, kita tidak perlu lagi mencari secara manual di lapangan. Cukup membuka layar peternakan pada aplikasi Gigis, maka seluruh lokasi peternakan akan langsung ditampilkan beserta informasi atributnya. Hal ini menunjukkan bahwa data spasial memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyimpanan informasi wilayah secara terstruktur. Tujuan selanjutnya adalah menghasilkan peta dasar yang akurat. Peta dasar merupakan fondasi utama dalam penyusunan berbagai jenis peta tematik. Seluruh objek yang telah diidentifikasi kemudian didigitasi dan disusun menjadi beberapa layer, sehingga menghasilkan gambaran wilayah desa Benteng Gajah yang lengkap. Kekuatan peta menjadi aspek yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Oleh sebab itu, proses digitasi dilakukan dengan memperhatikan posisi objek pada citra satelit serta memastikan bahwa setiap titik berada pada lokasi yang benar. Apabila terdapat kesalahan dalam menentukan posisi suatu objek, maka informasi spasial yang dihasilkan juga menjadi kurang akurat, tepat. Karena alasan inilah ketelitian menjadi salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam proses pemetaan menggunakan sistem informasi geografis. Tujuan berikutnya adalah mempermudah analisis wilayah. Data spasial yang telah tersusun dalam bentuk layar memberikan banyak kemudahan ketika dilakukan analisis. Misalnya, kita dapat mengetahui persebaran peternakan pada setiap wilayah desa, melihat hubungan antara lokasi peternakan dengan jaringan jalan, atau menganalisis kedekatan peternakan terhadap permukiman masyarakat. Analisis seperti ini sangat sulit dilakukan apabila data masih berupa catatan biasa. Namun, dengan menggunakan sistem informasi geografis, informasi tersebut dapat diperoleh dengan lebih cepat karena seluruh objek telah memiliki koordinat geografis yang jelas. Selain itu, data spasial juga dapat dikembangkan menjadi analisis yang lebih kompleks, seperti menganalisis jarak, analisis kepadatan objek, maupun analisis penggunaan lahan sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan yang terakhir adalah mendukung perencanaan pembangunan desa. Informasi spasial yang akurat akan membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Sebagai contoh, data mengenai lokasi peternakan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan program pengembangan sektor peternakan, penentuan lokasi bantuan, maupun perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung. Selain itu, keberadaan peta digital juga memudahkan proses dokumentasi aset desa sehingga informasi mengenai potensi wilayah dapat disimpan dengan lebih baik dan diperbarui apabila terjadi perubahan kondisi di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemetaan bukan sekadar menghasilkan sebuah peta, tetapi menghasilkan informasi spasial yang akurat, terstruktur, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perencanaan maupun pengambilan keputusan. Setelah mengetahui tujuan dilaksanakannya kegiatan pemetaan, selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi yang menjadi tanggung jawab saya dalam proyek ini, yaitu melakukan objek peternakan. Pada proyek pemetaan Desa Benteng Gajah, setiap anggota kelompok memperoleh tanggung jawab untuk mengidentifikasi objek tertentu sesuai pembagian tugas yang telah disepakati. Pada kesempatan ini, saya bertanggung jawab melakukan identifikasi objek peternakan yang nantinya direpresentasikan menggunakan data titik atau poin. Tugas pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi lokasi peternakan berdasarkan citra satelit yang tersedia pada Gigis. Tapi ini memerlukan ketelitian karena tidak semua bangunan yang terlihat pada citra merupakan peternakan. Oleh sebab itu, saya harus memperhatikan bentuk objek, pola penggunaan lahan di sekitarnya, akses jalan menuju lokasi, serta karakteristik visual lainnya agar objek yang dipilih benar-benar merupakan lokasi peternakan. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena setiap lokasi harus diamati satu persatu. Saya tidak hanya melihat bentuk bangunan, tetapi juga memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, peternakan umumnya berada pada area yang lebih terbuka, memiliki akses jalan tertentu, dan letaknya relatif terpisah dari pemukiman yang padat. Setelah lokasi berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memastikan posisi objek sesuai dengan kondisi yang tampak pada citra. Ketentuan dalam menentukan posisi menjadi sangat penting karena koordinat titik yang dibuat akan menjadi acuan dalam penyusunan basis data spasial. Apabila posisi titik bergeser beberapa meter saja,
maka informasi yang dihasilkan dapat menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, sebelum menambahkan titik pada peta, saya selalu melakukan pembesaran tampilan atau zoom in agar lokasi peternakan dapat terlihat dengan lebih jelas. Langkah berikutnya adalah membuat layer poin peternakan. Layer ini dibuat secara khusus agar seluruh data peternakan tersimpan dalam satu kelompok data yang terpisah dari objek lainnya. Dengan adanya layer khusus, proses pengelolaan data menjadi lebih mudah karena setiap kategori objek memiliki tempat penyimpanan masing-masing. Sebagai contoh, apabila suatu saat dilakukan pembaruan data peternakan, maka yang perlu diubah hanya layer peternakan tanpa mengurangi layer lainnya, tanpa mengurangi layer jalan, sungai, sekolah, maupun objek lainnya. Selain membuat titik lokasi, saya juga bertugas mengisi atribut pada setiap objek peternakan. Atribut merupakan informasi deskriptif yang menjelaskan karakteristik suatu objek. Dalam proyek ini, atribut yang digunakan antara lain berupa identitas objek, nama peternakan apabila tersedia, jenis peternakan, serta keterangan tambahan yang diperlukan. Informasi ini sangat penting karena memungkinkan setiap titik pada peta memiliki identitas yang jelas. Sebagai ilustrasi, apabila pengguna mengklik salah satu titik peternakan pada gigis, maka informasi mengenai objek tersebut akan langsung ditampilkan melalui tabel atribut. Dengan demikian, peta tidak hanya menampilkan posisi geografis, tetapi juga menyediakan informasi yang menjelaskan objek tersebut. Hmm. Tugas saya yang terakhir adalah memastikan bahwa seluruh data yang telah dibuat dapat digunakan pada penyusunan peta dasar desa Benteng Gajah. Setelah seluruh titik selesai dibuat dan atribut telah diisi, saya melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada titik yang berada di lokasi yang salah, atribut yang kosong, maupun data yang belum tersimpan. Tahap pemeriksaan ini seringkali dianggap sederhana, padahal sangat menentukan kualitas hasil akhir. Kesalahan kecil yang tidak diperbaiki dapat menyebabkan informasi pada peta menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, saya melakukan pengecekan berulang sebelum layer peternakan digabungkan dengan layer-layer lainnya. Melalui tugas ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga mengenai bagaimana proses identifikasi objek dilakukan dalam sistem informasi geografis. Saya belajar bahwa pemetaan bukan hanya sekadar menempatkan simbol pada peta, tetapi merupakan proses yang membutuhkan ketelitian, pemahaman terhadap karakteristik objek, serta kemampuan pengelolaan data spasial secara sistematis. Setelah menjelaskan kontribusi saya dalam proyek ini, pada slide berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana objek peternakan diidentifikasi serta mengapa objek tersebut direpresentasikan menggunakan data titik atau poin. Setelah pada slide sebelumnya saya menjelaskan mengenai tugas spesifik yang menjadi tanggung jawab saya dalam proyek ini. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai objek yang saya identifikasi, yaitu objek peternakan, beserta alasan mengapa objek tersebut direpresentasikan menggunakan data titik atau poin. Pada proyek ini terdapat 3 jenis objek peternakan yang berhasil kami identifikasi, yaitu peternakan ayam, peternakan sapi, dan tambak ikan. Ketika objek tersebut termasuk dalam potensi ekonomi Desa Benteng Gajah karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam sektor peternakan dan budidaya. Walaupun ketiga objek tersebut memiliki fungsi yang berbeda, proses identifikasinya dilakukan dengan prinsip yang sama, yaitu menentukan lokasi keberadaan objek secara tepat berdasarkan citra satelit dan informasi pendukung yang tersedia. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jenis objek pertama adalah peternakan ayam. Peternakan ayam merupakan salah satu jenis usaha peternakan yang cukup mudah dikenali apabila citra satelit memiliki resolusi yang baik. Umumnya, peternakan ayam memiliki bangunan yang berbentuk memanjang dengan ukuran yang relatif seragam. Bangunan tersebut biasanya berdiri pada area yang cukup terbuka dan tidak terlalu berdekatan dengan pemukiman penduduk. Alasan peternakan ayam sering dibangun agak berjauhan dari rumah penduduk adalah untuk mengurangi dapat kebisingan, bau, maupun limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan. Oleh karena itu, ketika melakukan identifikasi pada citra satelit, saya juga memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar objek.
Apabila sebuah bangunan memiliki karakteristik memanjang, berada pada lahan terbuka, dan memiliki akses jalan menuju lokasi, maka objek tersebut dapat menjadi indikasi adanya peternakan ayam. Namun demikian, identifikasi tetap dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis objek. Nah, selanjutnya adalah peternakan sapi. Berbeda dengan peternakan ayam, peternakan sapi umumnya tidak selalu terdiri atas bangunan yang besar. Pada beberapa lokasi, kandang sapi dapat berada di dekat lahan pertanian maupun padang rumput karena keberadaan lahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pakan ternak. Ketika melakukan identifikasi, saya memperhatikan keberadaan bangunan kandang dan terbuka di sekitarnya, serta penggunaan lahan yang mendukung aktivitas peternakan sapi. Walaupun dari citra satelit kita tidak dapat melihat hewan ternaknya secara langsung, bentuk kawasan dan lingkungan sekitar dapat memberikan petunjuk mengenai fungsi lahan tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan mengamati karakteristik visual menjadi salah satu keterampilan penting dalam proses identifikasi objek menggunakan sistem informasi geografis. Objek berikutnya adalah tambak ikan. Walaupun pada slide ini tambak ikan ditampilkan bersama kategori peternakan, proses identifikasinya memiliki karakteristik yang berbeda. Tambak ikan umumnya mempunyai bentuk yang teratur, menyerupai kolam-kolam persegi atau persegi panjang, dengan permukaan yang tampak lebih gelap dibanding lahan di sekitarnya karena berisi air. Saat melakukan identifikasi, saya memperhatikan pola kolam yang tersusun rapi serta saluran air yang biasanya berada di sekitar tambak. Karakteristik seperti ini memudahkan proses identifikasi apabila dibandingkan dengan lahan kosong biasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa seluruh objek tersebut direpresentasikan menggunakan data titik atau poin. Dalam sistem informasi geografis, terdapat 3 jenis representasi geometri yang paling umum digunakan, yaitu poin, line, dan poligon. Poin digunakan untuk menggambarkan lokasi suatu objek yang lebih penting diketahui posisinya daripada luas wilayahnya. Line digunakan untuk objek yang memiliki bentuk memanjang seperti jalan dan sungai. Sedangkan poligon digunakan untuk objek yang memiliki batas wilayah yang jelas sehingga luasnya dapat dihitung. Nah, pada proyek ini, lokasi peternakan direpresentasikan menggunakan poin karena tujuan utama pemetaan adalah menunjukkan lokasi peternakan, bukan menghitung luas kandangnya. Sebagai contoh, apabila terdapat sebuah peternakan ayam yang terdiri atas beberapa bangunan kandang, kita tidak perlu menggambar seluruh batas kawasan menggunakan poligon apabila fokus pemetaan hanya untuk menunjukkan lokasinya. Cukup dibuat satu titik yang mewakili posisi peternakan tersebut sehingga informasi lokasi sudah dapat ditampilkan pada peta. Cara ini membuat proses pemetaan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan tetap memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain posisi geografis, setiap titik juga memiliki atribut. Atribut merupakan informasi tambahan yang menjelaskan karakteristik dari suatu objek. Pada proyek ini, atribut yang digunakan terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah ID, yaitu identitas unik untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya. Yang kedua adalah nama, yang digunakan untuk memberikan nama lokasi peternakan apabila informasi tersedia. Dan yang terakhir adalah jenis peternakan, yang membedakan apakah objek tersebut merupakan peternakan ayam, peternakan sapi, ataupun tambak ikan. Keberadaan atribut sangat penting karena tanpa atribut, sebuah titik pada peta hanya akan menjadi simbol biasa. Dengan adanya atribut, setiap titik pada peta hanya akan menjadi simbol biasa. Dengan adanya atribut, setiap titik memiliki identitas dan informasi yang dapat digunakan dalam proses analisis maupun penyusunan laporan. Selanjutnya mengenai sumber data. Pada proyek ini, proses identifikasi dilakukan menggunakan beberapa sumber data utama. Sumber pertama adalah Google Satelit yang digunakan sebagai base map atau peta dasar. Melalui citra satelit ini, kami dapat melihat kondisi permukaan desa Benteng Gajah secara visual sehingga proses identifikasi objek menjadi lebih mudah. Sumber kedua adalah QGIS, yaitu perangkat lunak sistem informasi geografis yang digunakan untuk melakukan digitasi, pengelolaan layer, pengisian atribut, serta penyusunan peta. Selain itu, kami juga melakukan observasi visual,
yaitu proses pengamatan terhadap karakteristik objek pada citra satelit. Pengamatan ini dilakukan dengan memperhatikan bentuk bangunan, pola penggunaan lahan, akses jalan, serta kondisi lingkungan sekitar, sehingga objek yang dipilih memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik. Melalui proses identifikasi ini, saya memahami bahwa tiap tahap identifikasi merupakan fondasi utama dalam seluruh kegiatan pemetaan. Nah, setelah seluruh objek berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan digitasi menggunakan QGIS. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana proses digitasi peternakan dilakukan, mulai dari pembuatan layer, penambahan titik, pengisian atribut, hingga penyimpanan hasil digitasi ke dalam basis data spasial. Setelah pada slide sebelumnya, saya menjelaskan proses identifikasi objek peternakan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tahap digitasi yang saya lakukan menggunakan aplikasi GIGIS. Tahap digitasi merupakan salah satu proses terpenting dalam sistem informasi geografis, karena pada tahap inilah objek yang sebelumnya hanya terlihat pada citra satelit diubah menjadi data spasial digital yang dapat disimpan, dianalisis, dan digunakan kembali. Nah, tahap pertama adalah membuka basemap Google Satellite. Basemap merupakan pada dasar yang menjadi acuan proses digitasi. Pada proyek ini, saya menggunakan Google Satellite karena citra satelit mampu menampilkan kondisi permukaan desa Benteng Gajah secara lebih nyata dibandingkan peta biasa. Dengan menggunakan citra satelit, saya dapat melihat bentuk bangunan, jalan, lahan pertanian, dan objek-objek lainnya yang terdapat di wilayah desa. Ketika basemap berhasil dimuat ke dalam QGIS, saya melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa seluruh area desa Benteng Gajah telah tampil dengan baik. Nah, tahap berikutnya adalah membuat layer baru bertipe point. Nah, dalam QGIS, setiap jenis objeknya biasanya disimpan pada layer yang berbeda. Oleh karena itu, saya membuat sebuah layer baru khusus untuk data peternakan dengan tipe geometri point. Nah, selain menentukan nama layer, saya juga perlu memastikan bahwa tipe geometri yang dipilih adalah point, karena objek peternakan memang direpresentasikan menggunakan titik. Nah, pemilihan tipe geometri merupakan langkah yang sangat penting. Apabila secara tidak sengaja memilih tipe garis atau poligon, maka proses digitasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, setiap parameter harus dipilih kembali sebelum layer dibuat. Tahap selanjutnya adalah menentukan sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini digunakan agar seluruh data spasial berada pada posisi geografis yang benar. Dengan sistem koordinat yang sesuai, seluruh layer yang digunakan dalam proyek dapat saling bertumpuk dengan tepat tanpa mengalami pergeseran posisi. Nah, setelah layer selesai dibuat, saya mengaktifkan model editing. Pada aplikasi GIGIS, layer tidak dapat langsung diubah sebelum model editing diaktifkan. Oleh sebab itu, saya menekan tombol toggle editing sehingga layar dapat diedit. Model editing memberikan izin kepada pengguna untuk menambah, menghapus, maupun memperbaiki data spasial. Selama model ini aktif, setiap perubahan yang dilakukan masih dapat diperiksa kembali sebelum akhirnya disimpan secara permanen. Tahap berikutnya adalah menambahkan titik pada setiap lokasi peternakan. Nah, di sini saya memilih alat Add Point Feature, kemudian mengklik lokasi peternakan yang telah diidentifikasi sebelumnya pada citra satelit. Penempatan posisi titik dilakukan secara hati-hati. Saya selalu memperbesar tampilan sebelum mengklik agar posisi titik benar-benar berada pada lokasi yang mewakili peternakan tersebut. Nah, setelah titik berhasil dibuat, secara otomatis akan muncul jendela pengisian atribut. Pada tahap ini, saya mengisi seluruh informasi yang diperlukan, mulai dari ID objek, nama peternakan apabila tersedia, dan jenis peternakannya. Pengisian atribut dilakukan dengan teliti agar setiap titik memiliki identitas yang jelas. Nah, selain itu, atribut juga memungkinkan pengguna mencari objek tertentu tanpa harus melihat seluruh peta. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui seluruh peternakan sapi, pengguna cukup melakukan penyaringan berdasarkan kolom jenis peternakan, sehingga data yang diinginkan langsung ditampilkan.
Setelah seluruh atribut selesai diisi, saya memeriksa kembali data yang telah dimasukkan. Tahap pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kolom yang kosong, kesalahan penulisan nama, maupun kesalahan kategori objek. Nah, tahap terakhir adalah penyimpanan hasil digitasi. Setelah seluruh titik selesai dibuat dan atribut telah diperiksa, saya memilih menu Save Layer Edits untuk menyimpan seluruh perubahan yang telah dilakukan. Setelah proses penyimpanan selesai, saya menonaktifkan kembali mode editing agar data tidak berubah secara tidak sengaja. Kemudian saya membuka kembali layar peternakan untuk memastikan bahwa seluruh titik masih tampil pada posisi yang benar serta seluruh atribut telah tersimpan dengan baik. Nah, melalui proses digitasi ini, saya memperoleh pemahaman bahwa digitasi bukan sekadar menggambar titik pada peta. Digitasi merupakan proses mengubah informasi visual menjadi data spasial yang terstruktur sehingga dapat digunakan dalam berbagai analisis dan pengambilan keputusan. Setelah seluruh proses digitasi selesai dilakukan, pada bagian terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan kegiatan pemetaan yang telah saya kerjakan. Pada bagian ini, saya akan merangkum seluruh proses yang telah saya jelaskan mulai dari latar belakang hingga proses digitasi peternakan menggunakan aplikasi QGIS. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa objek peternakan berhasil diidentifikasi sebagai objek spasial yang direpresentasikan menggunakan geometri titik. Nah, pemilihan representasi titik dilakukan karena tujuan utama pemetaan adalah menunjukkan lokasi keberadaan peternakan, bukan menggambarkan luas kawasan peternakan. Nah, dengan menggunakan data titik, lokasi setiap peternakan dapat ditampilkan secara sederhana, mudah dipahami, dan tetap memiliki informasi spasial yang akurat. Selain mempermudah proses digitasi, penggunaan data titik juga memudahkan pengelolaan data apabila di kemudian hari terdapat penambahan atau pembaruan lokasi peternakan. Nah, kesimpulan berikutnya adalah data peternakan telah didigitasi menjadi bagian dari basis data spasial Desa Benteng Gajah. Setiap titik yang dibuat tidak hanya menunjukkan posisi geografis satu peternakan, tetapi juga dilengkapi dengan atribut yang menjelaskan informasi mengenai objek tersebut. Dengan adanya atribut, data spasial menjadi lebih informatif karena setiap objek memiliki identitas yang jelas dan dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan analisis. Selanjutnya, hasil digitasi peternakan dapat dimanfaatkan dalam berbagai analisis maupun pengembangan wilayah desa. Selain sebagai contoh, pemerintah desa dapat mengetahui persebaran lokasi peternakan, melihat hubungan antara lokasi peternakan dengan jaringan jalanan, maupun menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu referensi dalam penyusunan program pembangunan desa. Dengan kata lain, hasil pemetaan yang telah dilakukan tidak hanya bermanfaat sebagai tugas akademik, tetapi juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan wilayah apabila terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan. Kesimpulan yang terakhir adalah kegiatan ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang sangat berharga mengenai penerapan sistem informasi geografis. Melalui proyek ini, saya belajar bahwa penyusunan sebuah peta digital memerlukan beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari proses identifikasi objek, kemudian digitasi, pengisian atribut, pemeriksaan kembali data, hingga penyusunan peta dasar. Saya juga memahami bahwa ketelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap tahapan pekerjaan. Kesalahan kecil pada saat identifikasi maupun digitasi dapat mempengaruhi kualitas hasil pemetaan secara keseluruhan. Selain kemampuan teknis menggunakan aplikasi GIS, proyek ini juga melatih kemampuan saya dalam mengelola data spasial, bekerja secara sistematis, serta memahami bagaimana informasi geografis dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pemetaan potensi Desa Benteng Gajah, khususnya kontribusi saya dalam melakukan identifikasi dan digitasi objek peternakan menggunakan representasi data titik atau poin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Hasbi atas bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan, serta kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan proyek pemetaan ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil pekerjaan yang telah saya jelaskan,
Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun akan menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam bidang sistem informasi geografis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.